Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Saya Alfian Kurniawan, seorang tenaga pengajar di SMA Negeri 2 Penukal Utara, Kabupaten Penukal Aba, Pematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mempelajar kegiatan kita pada kesempatan kali ini, marilah bersama-sama kita berdoa dan berdoa menurut agama serta kepercayaan masing-masing. Untuk itu, marilah berdoa dimulai. Agar informasi penting yang disampaikan tidak terlewatkan begitu saja, jangan lupa untuk kalian mempersiapkan alat tulis ataupun buku tulis untuk mencatat selama proses yang berlangsung. Dalam kesempatan kali ini, pembelajaran kita akan kita tujukan kepada materi sastra terkait masalah unsur pembangun dalam sastra puisi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini meliputi 3.17, yaitu menganalisis unsur pembangun puisi, dan 4.17, yaitu menulis puisi berdasarkan unsur pembangunnya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian mampu untuk menganalisis dan menulis puisi dengan baik dan benar. Berikut ini akan disajikan sebuah teks puisi, lantas apa yang harus kamu lakukan? Kamu cukup mengamati puisi tersebut. Apakah kalian sudah membaca puisi barusan? Jika sudah, coba pikirkan sebuah pertanyaan yang diawali dengan kata apa dan bagaimana. Sebuah puisi dibangun atas dua macam unsur, yaitu unsur fisik atau metode puisi, dan unsur batin atau hakikat puisi. Unsur fisik meliputi rima, larik, bait, kata konkret, citraan atau pengimajinasian, tipografi, diksi, dan terakhirlah majas. Sedangkan unsur batin atau hakikat puisi terdiri atas tema, rasa, nada, dan juga amanat. Dari keseluruhan unsur fisik dan unsur batin yang membangun dalam sebuah puisi, tentunya tidak semuanya akan kita kulas dengan mendetil, melainkan kita hanya membahas terkait masalah majas. Majas merupakan gaya bahasa yang dipergunakan oleh pengarang dalam mengungkapkan perasaannya melalui kata-kata kias. Secara garis besar, majas dibedakan menjadi 4 kategori yang meliputi majas perbandingan, majas perulangan, majas pertentangan, dan terakhir adalah majas pertautan. Kategori majas pertama yang akan kita bahas adalah majas perbandingan. Namanya juga perbandingan, artinya ada dua objek yang sengaja dinilai untuk dicari kesamaan dan juga perbedaannya. Nah, majas perbandingan sendiri dibagi atas beberapa jenis majas, diantaranya adalah majas metafora, ada majas asosiasi, dan juga majas personifikasi. Tidak semua jenis majas dalam majas perbandingan akan kita bahas. Terkait hal tersebut, kita hanya membahas masalah majas personifikasi. Tahukah kamu dengan majas personifikasi? Majas personifikasi adalah sejenis gaya bahasa yang menggunakan kata-kata atau istilah-istilah yang menghidupkan imajinasi dari benda mati dan nanti akan memiliki sifat dari makhluk hidup seperti manusia dan lain sebagainya. Contohnya, batu itu menangis sepanjang hari. Kita ketahui bahwa batu merupakan benda mati, namun diibaratkan seperti bisa menangis layaknya manusia. Kategori majas kedua yaitu adalah majas perulangan. Namanya perulangan, berarti mempergunakan kata-kata yang sengaja dibuat berulang-ulang kali untuk menimbulkan rasa estetika yang indah untuk dapat dibaca oleh pembacanya masing-masing. Adapun majas perulangan sendiri dibagi ke dalam 4 jenis, diantaranya adalah majas enumeratio, tautologi atau tautotes,
antanaklasis, dan satu lagi adalah majas paralelisme. Dari keempat jenis majas tersebut, tidak semuanya akan kita bahas, kecuali hanya satu diantaranya, yaitu adalah majas paralelisme. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan majas paralelisme itu sendiri? Nah, untuk itu, simak baik-baik penjelasan selanjutnya. Paralelisme menghendaki adanya perulangan kata-kata dalam baris-baris dalam setiap baitnya, dan hal ini pun dibagi lagi ke dalam dua jenis paralelisme. Yang pertama ada paralelisme anastrof atau anapora. Pada majas ini, kata-kata berulang terdapat pada awal kata di setiap baris dalam satu bait. Contoh, kau adalah segalanya, kau adalah jiwaku, kau tempat terindah yang kumiliki. Dalam penggalan contoh barusan, kita ketahui ada kata kau diulang sebanyak 3 kali dan berada pada satu bait di baris-baris yang berbeda. Pada bagian awal itu dinamakan dengan majas paralelisme anapora atau anastrofa. Selanjutnya adalah majas paralelisme epistrofa atau epipora yang terjadi pada perulangan di akhir setiap baris di bait-bait tersebut. Untuk itu contohnya misalkan adalah dia takkan lari kemanapun. Dia takkan pernah pergi kemanapun karena dia tidak bisa kemanapun itu. Contoh kata kemanapun yang diulang di bagian akhir itulah yang dinamakan dengan epipora. Nah, kali ini kita akan bahas majas yang selanjutnya, yaitu adalah majas pertautan. Majas pertautan sendiri dibedakan menjadi beberapa jenis majas, namun diantaranya meliputi ada majas inversi, elipsis, dan satu lagi adalah majas sinekdok. Kira-kira, apakah yang dimaksud dengan majas sinekdok? Dalam hal ini, majas sinekdok dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah sinekdok pras pro toto, yang kedua itu adalah sinekdok totem pro parte. Nah, sinekdok sendiri merupakan gaya bahasa yang antara penyebutan dengan maksud yang disebutkan itu berlainan. Majas sinekdok pras pro toto menghendaki penyebutan yang seolah-olah sebagian, tapi maksud yang dituju adalah seluruhnya. Contoh, batang hidungnya tidak terlihat sama sekali. Berbeda dengan majas sinekdok totem pro parte, majas ini menghendaki penyebutan yang disebutkan secara menyeluruh, namun maksudnya adalah Nah, tiba saatnya kita membahas majas yang keempat atau yang terakhir. Majas ini disebut dengan majas pertentangan. Majas pertentangan juga dibagi ke dalam beberapa jenis, diantaranya majas hiperbola, ada juga majas sinisme. Dan kemudian juga ada yang namanya majas paradoks. Di antaranya juga ada satu majas disebut dengan majas antitesis. Nah, antitesis merupakan majas yang menggunakan kata-kata berlawanan makna dalam satu kalimatnya. Miskin, cerdas, atau bodoh, kau tetap sahabatku. Nah, di dalam pernyataan barusan, kita sudah mengetahui bahwasannya terdapat kata-kata yang berlawanan makna. Itulah yang disebut dengan majas antitesis. Setelah kalian menyaksikan pembelajaran dalam video kali ini, coba kalian semua kembali untuk menyaksikan tayangan sebuah puisi yang telah kita tampilkan di awal pertemuan tadi. Lalu, analisislah apa saja majas yang terdapat di dalamnya. Nah, apakah kalian sudah berhasil menganalisis puisi tersebut? Baiklah, kita akan melaksanakan pengoreksian bersama-sama. Kita ketahui bahwasanya dalam puisi Corona terdapat ada beberapa jenis majas. Yang pertama, puisi ini mengandung majas personifikasi. Dalam penggalan yang berbunyi, dirimu ada dan menumbangkan aktivitasmu. Itu merupakan jenis personifikasi dikarenakan benda yang dikategorikan virus dapat menumbangkan aktivitas manusia.
Selain itu, terdapat pula ada beberapa majas anastrof atau anapora, yaitu pada bait pertama ada 3 kata yang diulang di awal setiap barisnya, yaitu kata kau, dan kau. Sedangkan di bait kedua terdapat adanya majas epipora atau epitrofa, yang pada bagian akhir setiap barisnya terdapat kata mengetahuinya dan mengetahuinya. Selain itu, ada pula yang namanya sinekdok prasprototo yang menyebutkan kata batang hidungmu yang maksudnya adalah seluruh badannya sama sekali. Baiklah, tentunya demikianlah untuk tayangan video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak untuk segala perhatian, dan apabila terdapat kesalahan, tentunya saya mengucapkan mohon maaf. Pastinya selalu harus belajar, tekun selalu, dan semangat untuk mengarungi cita-cita yang ada di depan kalian nantinya. Saya, Alfian Kurniawan, Magister Pendidikan, pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintai terus bahasa Indonesia.